Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas besar tentang analisis biaya dampak pembangunan dengan studi kasus IKEA Kota Baru Parahyangan. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami terdiri dari Silva Fitratunisa, Maulana Malik, saya sendiri, Daniel Gustiadi, Safira Rafa, Dafa Fabian, dan Indah Aras. Pertama terkait pendahuluan, latar belakang dalam analisis biaya dampak pembangunan IKEA Kota Baru Parahyangan ini melihat pada sebuah media ataupun berita yang diangkat dalam sebuah media bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meresmikan toko IKEA Kota Baru Parahyangan ini di Kabupaten Bandung Barat pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021 dan Gubernur Jawa Barat ini berharap dengan hadirnya IKEA ini dapat membangkitkan UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 pada saat itu. Selanjutnya, tujuan daripada analisis ABDP ini pertama mengidentifikasi metode dan prosedur apa yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan IKEA Kota Baru Parahyangan, terus mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan IKEA Kota Baru Parahyangan. Selanjutnya, adapun delineasi wilayah, di mana kita melihat kesesuaian bangunan dengan kesesuaian pada lapangan, di mana bidang lahan bangunan IKEA itu terdiri dari tempat parkir luar mobil dan motor, kemudian ada parkir basement, tempat pemerintahan busway, dan juga ada bangunan tempat jual beli. Pada saat melakukan survei itu, kita melihat ada beberapa objek bangunan lainnya di areal IKEA sendiri, di mana sebelah utara itu ada Jalan Parayangan Raya, di timur itu ada lahan kosong, kurang lebih 2 hektar, di eh, selatan itu ada bangunan ruko, di barat ada Jalan Bujangga Manik. Selanjutnya, dan untuk deskripsi objek akan dibahas oleh Teh Indah. Untuk deskripsi objek, di mana IKEA merupakan suatu perusahaan berupa retail furniture yang ataupun disebut dengan perabotan yang berasal dari Swedia, di mana perabotan ini dijual dengan kebanyakan pada perabotan rumah tangga. IKEA ini didirikan pada tahun 1943, kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2014. IKEA Kota Baru Parahyangan diresmikan pada hari Minggu tanggal 28 bulan Maret 2021 yang berlokasi di Jalan Parahyangan Raya Kaf 9, Kertajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang di mana IKEA tersebut memiliki luas tanah sebesar 72 meter eh, dengan luas bangunan sebesar 35.000 meter serta memiliki dua lantai, yaitu lantai satunya merupakan lantai khusus untuk UMKM Jawa Barat yang dinamakan dengan Teras Indonesia. IKEA Kota Baru Parahyangan merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 300 orang untuk menjadi karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Dalam prosedur ABDP yang digunakan dalam analisis IKEA adalah berupa prosedur umum. Prosedur umum dipilih dikarenakan walaupun IKEA merupakan perusahaan furniture yang terbesar dari Swedia, akan tetapi izin lisensinya untuk membangun di Indonesia itu dipegang oleh PT Supermarket Tbk, yang dimana membuat IKEA memiliki satu kepemilikan tunggal di Indonesia. Selain itu, IKEA memiliki satu fungsi dominan yaitu berupa pusat perdagangan. Dalam kegiatan IKEA ini bersifat heterogen yang dimana IKEA bukan hanya membeli furnitur, uh, dap- akan tetapi untuk
untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi pengunjung juga dapat membeli makanan serta foto box. Berikut mengenai foto box dalam IKEA serta food court. Untuk identifikasi terdapat dua, yaitu identifikasi secara berpengaruh dan tidak berpengaruh. Untuk berpengaruhnya ada tiga, yaitu yang pertama berupa ekonomi, di mana IKEA memiliki dampak secara di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan dapat membeli produk dari pemasok lokal serta pemerintah yang dapat menerima pajak. Yang kedua yaitu status penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan IKEA berubah adalah dari lahan kosong prapembangunan menjadi lahan pertokoan yang sangat ramai banyak dikunjungi oleh masyarakat berupa eh, desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Untuk yang ketiga yaitu bangkitan penggerakan di mana penggerakan manusia dan barang yang terjadi di IKEA mengalami peningkatan karena adanya kegiatan jual beli dan kunjungan masyarakat dari luar daerah. Selanjutnya akan dibaca oleh Safira. Selanjutnya ada identifikasi pengaruh secara tidak langsung. Yang pertama ada budaya serta gaya hidup yang secara tidak langsung, bahwa budaya dan gaya hidup pada konsumen merupakan konsep secara minimalis dalam menghiasi desain rumah. Yang kedua ada kepedulian lingkungan, di mana IKEA aktif dalam upaya berkelanjutan pada lingkungan dengan menggunakan bahan ramah yang dapat mempengaruhi kesadaran konsumen masalah lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada perubahan sosial secara tidak langsung bahwa produk IKEA yang terjangkau serta desain yang fungsional telah mempengaruhi cara hidup orang lain sehingga dapat berdampak secara perubahan sosial dan perilaku masyarakat. Selanjutnya ada peta identifikasi pengaruh yang untuk garis merah itu merupakan batas wilayah pengaruh secara langsung dan untuk garis kuning merupakan batas wilayah pengaruh tidak langsung. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam analisis biaya dampak pembangunan pada IKEA yaitu Service Standard Method. Dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu IKEA merupakan kawasan non-residensial. Selanjutnya, sarana dan prasarana sudah terpenuhi, tetapi perlu ditingkatkan pemeliharaan dan perbaikan atau peningkatan fasilitas. Yang ketiga yaitu area parkir sudah terpenuhi, namun jika ada keterbatasan dalam hal tempat parkir, ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah pengunjung. Yang terakhir, luasan di sekitaran IKEA tidak berpotensi mempengaruhi lingkungan sekitar karena IKEA sudah memastikan bahwa operasi mereka tidak mengganggu lingkungan dan merusak lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Baik, untuk selanjutnya ada penerimaan. Untuk penerimaan sendiri, total penerimanya untuk tahun pertama sebesar 106 miliar dan pada tahun berikutnya sekitar 106 miliar, 9 juta. Selanjutnya. Nah, untuk pengeluaran sendiri, total pengeluarannya di tahun pertama sebesar 1 miliar 600 juta, sedangkan untuk tahun berikutnya pengeluarannya sendiri sekitar 685 juta. Nah, untuk selisihnya sendiri, seperti yang tadi, penerimaan tahun pertamanya itu sekitar 17 miliar, pengeluaran tahun pertama sekitar 1 miliar, jadi untuk selisihnya sendiri eh, sekitar 15 miliar 700 juta. Dan untuk penerimaan tahun berikutnya sekitar 17 miliar 300 juta, untuk pengeluaran tahun berikutnya sekitar 685 juta. Untuk selisihnya sendiri, jadi ada 16 miliar 700 juta. Selanjutnya. Nah, untuk NPV sendiri ini akan dijelaskan oleh Silva.
Untuk perhitungan NPV, pada hasil berdasarkan tabel di samping, nilai NPV dihasilkan dari hasil perhitungan CBA dengan asumsi 10% didapatkan bahwa total NPV yaitu 157 miliar 900 juta. Dan untuk hasil perhitungan CBA dengan asumsi 15% didapatkan bahwa total NPV yaitu 223 miliar 800 juta. Selanjutnya untuk eksternalitas negatif yaitu ada kemacetan dan lalu lintas, pembukaan kemacetan dan lalu lintas, lalu selanjutnya ada dampak lingkungan, ada persaingan usaha lokal, ada perubahan sosial dan budaya, ada kenaikan harga properti. Dan untuk eksternalitas positifnya ada lapangan pekerjaan, lalu pendapatan daerah, lalu ada pengembangan infrastruktur, ada ekonomi lokal, dan inovasi dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danyar. Lalu untuk kesimpulan dari analisis yang kami lakukan, bahwasannya pembangunan IKEA KRB di Kabupaten Bandung Barat ini mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kota Bandung, di mana hasil perhitungannya bahwasannya pengeluaran di tahun berikutnya menerima dana sebesar 16 miliar untuk setiap tahunnya. Lalu yang kedua mengenai cost benefit analisis di mana untuk nilai NPV 10% dan 15% ini sebesar 157 miliar dan 223 miliar dengan nilai IRR sebesar 0,030, lalu dengan nilai BCR 10% dan 15% sebesar 22,04 dan 22,92. Yang dimana nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKEA ini tidak memberatkan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, terdapat rekomendasi bahwasannya rekomendasi di IKEA ini terdapat beberapa rekomendasi yang dimana untuk rekomendasi ini mengatur dan mengendalikan roda perputaran pengeluaran dan penerimaan. Lalu pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan dana sebesar 16 miliar yang diterima setiap tahunnya. Lalu ditetapkannya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau dampak proyek secara berkelanjutan dengan didorongnya IKEA untuk mendukung industri lokal dengan melibatkan pemasukan lokal, menyediakan pelatihan untuk pekerjaan lokal, dan mendukung usaha kecil dan menengah dalam daerah, di mana IKEA ini dapat melibatkan diri dalam program CSR yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya rekomendasinya bahwasannya penerimaan pajak dari operasi IKEA ini dikumpulkan dan dialokasikan dengan bijaksana untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah setempat, lalu memungkinkan untuk mendorong pengembangan pariwisata di sekitar IKEA untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, dan infrastruktur di sekitar IKEA ini tetap terjaga dengan baik untuk mendukung keberlangsungan operasi dan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas atau kegiatan lainnya di sekitar IKEA. Lalu IKEA dan pemerintah setempat harus tetap memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Langsung saja kami mengakhiri presentasi kami dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.